Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa isyarat yang ada di dunia dan ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal sejarah bahasa isyarat. Mengenal sejarah bahasa isyarat. Ketika kamu ingin berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, kamu harus bisa menggunakan bahasa isyarat. Salah satunya Bisindo. Besindo merupakan bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Selain Besindo, ada juga yang disebut dengan Sibi. Sibi atau sistem bahasa isyarat Indonesia. Bedanya, Besindo merupakan bahasa isyarat yang berkembang secara alami di kalangan tunarungu, sedangkan Sibi merupakan tata cara yang digunakan untuk mempresentasikan bahasa lisan ke dalam suatu gerakan yang bisa dimengerti. Sejarah bahasa isyarat di dunia. Dari dulu hingga sekarang, bahasa isyarat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Awalnya, bahasa isyarat diajarkan pada abad ke-16 oleh seorang dokter yang berasal dari Italia, yaitu Geronimo Cardano. Ia menyadari bahwa penyandang tunarungu mampu memahami simbol-simbol dengan mencocokkannya pada sesuatu yang sering mereka lihat. Dr. Cardano memiliki anak yang mengidap tunarungu. Kemudian ia mendapatkan pemahaman mengenai bahasa isyarat ketika mengajarkan tulisan pada putranya. Ia pun menyadari bahwa pemahaman yang dimiliki oleh putranya sama seperti anak normal lainnya. Selanjutnya, pada waktu yang sama, seorang biarawan Benediktin asal Spanyol mulai mendidik anak-anak penderita tunarungu dari keluarga bangsawan. Ia menjadi pendidik yang sangat sukses dengan metode belajar yang digunakannya. Kemudian ada Juan Pablo de Bonet yang terinspirasi dengan kesuksesan yang didapatkan oleh Leon, sehingga ia pun tertarik untuk mendidik para tunarungu menggunakan metodenya sendiri. Seorang biarawan yang juga dari Spanyol tersebut menggunakan metode membaca, menulis, speech reading, dan alfabet manual untuk mendidik murid-muridnya. Pada tahun 1775, ada seorang imam gereja asal Paris yang bernama Abbé Charles Michel de Lefebvre, yang merupakan pendiri sekolah gratis pertama untuk para penderita tunarungu yang diberi nama Institut National des Jeunes Sourds-Muets. Ia mengajarkan para penderita tunarungu untuk dapat berkomunikasi melalui gerakan dan membentuk huruf menggunakan jari tangan. Abbé de Lefebvre merupakan salah satu orang yang berperan paling penting dalam perkembangan sejarah bahasa isyarat di dunia. Sejarah bahasa isyarat di Indonesia. Bahasa isyarat terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara Eropa, namun hingga ke Indonesia, yang ditandai dengan munculnya bahasa Sibi dan bahasa Bisindo. Sibi adalah merupakan bahasa pengantar resmi sekolah luar biasa. Sibi artinya sistem isyarat bahasa Indonesia, yang artinya adalah bahasa yang menggunakan abjad, misalnya A, B, C, dan sebagainya, dan menggunakan gerakan gestur tubuh, gerak bibir, dan gerak tangan. Sedangkan bahasa Bisindo adalah bahasa isyarat Indonesia, yang merupakan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan dengan kedua tangan, dan muncul secara resmi dalam budaya Indonesia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh kelompok tuli. Nah, kali ini kita
kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Sibi dan Bisindo. Yang sudah dijelaskan tadi, di Indonesia itu ada 2 bahasa untuk teman-teman kita penyandang tuli, yaitu Sibi dan Bisindo. Yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang Bisindo. Apa itu Bisindo? Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia, di mana bahasa ini lahir dari pelaku penutur aslinya, yaitu teman-teman penderita tuli. Nah, mereka menciptakan bahasa ini sesuai dengan daerahnya masing-masing, atau bisa kita kenal sebagai bahasa ibu. Bermacam-macam gitu kan bahasa, sama seperti di Bisindo ini. Bahasa yang ada di Kalimantan berbeda gitu kan, bahasa Bisindo yang ada di Jakarta berbeda, sama yang di daerah Pulau Jawa sana juga berbeda. Jadi bahasa Bisindo ini berbeda-beda gitu kan. Perbedaan ini maka pemerintah membuat, yaitu bahasa yang dibakukan. Apa itu? Yaitu Sibi. Apa itu Sibi? Sibi yaitu sistem isyarat bahasa Indonesia, di mana Sibi ini dibuat dari berbagai macam banyak alasan. Di antaranya untuk mempresentasikan bahasa Indonesia menggunakan tangan dan mengajarkan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau menggunakan bahasa sesuai dengan EYD, namun menggunakan gerakan tangan. Sibi mengadaptasi bahasa isyarat yang digunakan oleh Amerika, yaitu American Sign Language. Nah, mengapa sih ada Sibi? Balik lagi, karena dari berbagai macam bahasa Bisindo yang diciptakan oleh teman-teman kita, jadi syarat di Indonesia yang digunakan gitu kan. Misalkan Sibi ini lebih sering digunakan di dunia-dunia pendidikan atau di kegiatan-kegiatan formal. Ya, misalkan di sekolah, di universitas, atau di kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagai contoh antara Bisindo dan Sibi, misalkan dari kata sudah. Nah, dari Bisindo ini, dari kata sudah aja memiliki bermacam-macam variasi. Misalkan ada yang sudah, ada yang sudah, ada yang sudah. Nah, sedangkan di Sibi sendiri hanya ada satu bahasa isyaratnya, yaitu kata sudah itu sudah. Kemudian dari contoh lain, misalkan dari huruf A, kita contohkan dari bahasa Bisindo dulu ya. A, misalkan bahasa Bisindonya itu seperti ini, A. Nah, sedangkan kalau di Sibi dia menggunakan satu tangan, yaitu kalau A itu A. Nah, A. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.